Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our studying today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn about conditional sentences. Now please repeat after me. Conditional sentences. Conditional sentences. Conditional sentences. Sentence artinya apa? Sentence apa? Artinya kalimat. Iya kan? Sentences atau sentence kan artinya kalimat. Ya. Conditional artinya bersyarat atau pengandaian. Jadi kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian sama aja. Kalau sama pernah dengar kalimat apa? Pernah dengarnya? Sudah pernah dengar belum conditional sentence? Have you ever heard about conditional sentence? Belum pernah dengar. Oke, conditional sentence adalah kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Maksudnya gimana kalimat pengandaian itu? Kalimat pengandaian itu seperti ini. Jika jika saya tinggi, saya akan menjadi model. Misalnya, jika saya punya banyak uang, saya akan memberimu uang. Maksudnya gini, saya akan memberimu uang jika saya punya banyak uang. Yang itu tadi terlaksana jika saya punya banyak uang. Misalnya lagi, jika saya punya banyak uang, saya akan beli rumah baru. Saya akan beli rumah baru jika apa? Jika saya punya banyak uang. Itu namanya kalimat bersyarat, ya. Kalimat bersyarat. Okay, here conditional sentences divided by 4, type 0, type 1, type 2, and type 3. Dibagi menjadi 4 ya. Oke. Untuk type 0 itu lebih ke habit atau truth. Habit itu artinya apa? Kebiasaan. Kalau truth artinya apa? Kebenaran, kebiasaan. Contoh misalnya kebiasaan misalnya gini. Jika saya begadang semalaman, saya akan pusing. Nah, itu kebiasaan saya. Misalnya, jika saya makan terlalu banyak, perut saya sakit. Itu namanya kebiasaan. Jika ini conditional sentence itu jika gitu. Misalnya kebenaran misalnya gini, jika es tak masukkan ke dalam minumanku akan mencair. Esnya mencair nggak? Mencair, kan kebenaran, sebuah kebenaran. Terus oke, ini untuk type 0. Kita langsung bahas satu-satu aja langsung ya, satu sama rumusnya. Jika itu bahasa Inggrisnya apa? If. Betul. If 1,1. 1 itu apa? 1. Ya, betul. 1 itu simple present. Ininya juga simple present. Jadi pakai if, simple present, simple present. Simple present ini boleh verbal, boleh nominal. Ini juga boleh verbal, boleh nominal, up to you. Enggak apa-apa, terserah. Jadi misalnya kalau saya buat contoh misalnya, jika saya begadang semalaman, saya akan sakit kepala. Saya sakit kepala, gitu ya. Kebiasaannya gitu. Jika saya begadang semalaman, saya sakit kepala. Berarti if I stay up all night, stay up itu artinya begadang, all night itu semalaman. If I stay up all night, I get headache. Sorry. Ini harus nyambung. Nah, ini artinya sakit kepala. Jika, ini rumusnya ya, if 1,1. Jika saya begadang semalaman, ini if I stay up all night, ini tense nomor berapa? 1, I get headache. Tense nomor berapa? 1. If 1,1 digunakan untuk kebiasaan atau kebenaran.
Oke, nggak ada masalah untuk type 0 ya. Coba sama buat kalimat yang type 0. Jika saya minum es, Mm-mm. saya akan pilek. Oke, pintar sekali. Berarti gimana translate-nya? Jika saya apa tadi? Jika saya minum es, saya akan pilek. Berarti if I drink ice ya. Dan nomor satunya ya. Ya, If I drink ice, berarti I get akan pilek. apa ya? Running nose. Running nose itu artinya pilek. Oh. Ya, seperti itu. Itu untuk type 0 ya, untuk habit atau kebiasaan. Nggak ada masalah ya? Ya. Oke. Rumusnya apa? If 1,1. Misalnya dibalik gimana? Boleh. Dibaliknya jadi gimana? 1 if 1. Boleh gitu. Ini tuh boleh dibalik. Jadi 1 ini taruh depannya if boleh. 1 if 1. Berarti kalimatnya jadi gimana? I get headache if I stay up all night. Sama. Jadi saya sakit kepala jika saya begadang semalaman. Sama aja kan kalau dibalik. Boleh if 1,1 atau 1 if 1. Sama aja. Oke? Oke, selanjutnya type 1. Future possible di sini apa ya? Kemungkinan yang akan bisa terjadi jika syaratnya terpenuhi. Kayak tadi, saya akan beli rumah baru jika saya punya banyak uang. Beli rumah baru ini akan tercapai jika syaratnya punya uang tadi tercapai juga. Jika syaratnya tercapai, itunya apa? Keinginannya akan tercapai juga. Dia pakai if 1,9. 1 itu tenses nomor 1, simple present, betul? 9 apa namanya? Present. Simple future. Betul nggak 9 itu? Iya, simple future ya. Simple future. If 1,9 atau kalau dibalik 9-nya taruh depan. 9 if 1 juga boleh, terserah. Sekarang kita buat contoh ya, misalnya jika saya punya banyak uang, saya akan memberimu uang. Ayo translate. Jika If I mempunyai banyak uang, mempunyai apa? have If I have, betul. If I have much money, oke ya? much money, If I have much money, saya akan nomor can, 9. I will memberimu uang. I will give give you you money. Ya. Jika saya mempunyai banyak uang, ini tense nomor 1-nya. Ya. I will give you money, ini tense nomor 9-nya. Kalau dibalik boleh, I will give you money if I have much money. Seperti itu. Ini I will give you money ini akan terlaksana jika if-nya ini terlaksana, ya toh? Ini loh, I will give you money ini akan terwujud jika if I have much money-nya ini terwujud dulu ya. Ya. Betul? Ya. Kayak tadi, jika saya punya banyak uang, saya akan beli mobil, beli rumah, gitu ya. Iya. Oke ya? Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk ini. Oh, boleh buat kalimat untuk yang type 1, future possible misalnya. Sampai mau buat kalimat apa? Jika Boleh verbal. Ini boleh verbal, nominal, boleh nominal, boleh verbal, boleh nominal, terserah. jika saya cantik, Jika saya cantik. akan menjadi model. Oh, boleh. Jika saya cantik berarti next time akan menjadi cantik ya kira-kira. Ya kan, Ya, jika terpenuhi, ya. tidak akan terpenuhi mungkin ya. Berarti gimana? Boleh, terserah. Berarti apa? If I am nominal berarti ya. Nominal sampai nominal. Jika saya cantik, saya akan menjadi model, kan berarti nominal sama nominal. Boleh. Okay. Jadi gimana? If I am beautiful, I will be. Iya kan, nominalnya nomor 9. Yeah. I will be a model. Tulisannya model atau model? Iya, yang model. Oke, nggak ada masalah ya. Lanjut ya. Ya.
Selanjutnya type 2, present unreal. Present itu sekarang, unreal itu nggak nyata, berarti yang kamu ucapkan itu berlawanan dengan keadaan yang sekarang. Contoh, jika saya tinggi, saya akan jika saya tinggi saya akan jadi model. Kenyataannya saya nggak tinggi sekarang. Kenyataannya kan berlawanan dengan sekarang. Misalnya, jika saya punya waktu, saya akan pergi bersamamu. Kenyataannya saya nggak punya waktu sekarang, saya sedang sibuk misalnya. Atau lagi, misalnya, kita buat contoh dulu, rumusnya dulu. If kalau ini 1 dan 9, ini tuh lampaunya 5 dan 13 dalam. Misalnya gini, jika saya menjadi kamu, saya akan pergi ke pestanya dia laki-laki. Kenyataannya kan saya bukan Samian. Kenyataannya sekarang saya bukan Samian, betul ya? Jika saya, itu biasanya type itu biasanya untuk kayak misalnya gini, jika saya sebuah bunga, kamu menjadi kumbangnya lah, misalnya. Atau jika saya bunganya, kamu kumbangnya lah. Kayak unreal banget gitu loh, nggak mungkin terjadi. Kayak jika pokoknya kenyataannya nggak sekarang. Misalnya, jika saya punya waktu sekarang, saya akan pergi dengan kamu. Kenyataannya saya nggak punya waktu sekarang, gitu ya. Itu pakai rumusnya if 5,13. 5 itu adalah simple past. Betul. 13 adalah simple past future. Simple past future. Kalau dibalik misalnya, if-nya minta di tengah. Ini dulu berarti apa? 13 if 5. Oke, coba contohnya sekarang if pakai ini. If arti, jika saya had ini dari have, had ya, verb 2 ini. Jika saya mempunyai waktu sekarang, misalnya if I have time now, saya kasih now ya. If I have time now, jika saya punya waktu sekarang, saya akan pergi ke pestanya dia laki-laki. Kenyataannya saya nggak punya waktu. Terus type 2 itu juga untuk yang kayak unreal misalnya, jika kamu bulan, saya menjadi bintangnya. Jika kamu bunga, saya menjadi kumbangnya lah. Itu untuk ini pakai type 2 yang kayak itu tuh. Tadi misalnya mungkin. Kan nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi kan. Nah, itu pakai type 2 yang kayak model-model kayak gitu tuh pakai type 2. Kemudian untuk yang misalnya ini kan verbalnya kan subjek plus verb 2 plus objek ya. Betul. Kalau nominalnya jadi gimana? Subjek plus was were plus anak. Ini boleh misalnya pakai nominal ya. Lah, nominal kan ada was, ada were. Khusus di type 2 ini, kalau Saman pengen pakai nominal, tidak ada was. Semua subjek pakai were semuanya. Jadi I were, bukan I was. I were, you were, we were, they were, pakai were semuanya. Misalnya kita buat contoh, jika kamu bunga, saya kumbangnya. Berarti itu nominal ya, nominal. Oke, coba kita buat contoh. Jika kamu bunga, saya kumbangnya. If you were. Betul. If you were flower. If you were flower. If you were a flower, terus saya akan menjadi kumbangnya. I would be, betul. A bee. Kumbang kan? Lebah. Oh iya, lebah, betul. Oke, nggak ada masalah ya contohnya, paham ya? Oke, boleh dilanjut ke type 3. Oke, type 3 adalah past unreal. Maksudnya yang diucapkan ini kenyataannya berlawanan dengan yang lampau. Contohnya seperti ini. Pakai rumus dulu. Rumusnya adalah if tenses nomor 7, tenses nomor 15. Nomor 7 itu apa? Tak tunggu jawabannya. Nomor 7 itu apa? 7. Past perfect. Past perfect. Ya, past perfect. Nomor 15. Past future
Perfect. Past future perfect, betul. Itu contohnya kayak gini misalnya, jika dulu saya itu rajin belajar, saya akan lulus kuliah tepat waktu. Kenyataannya dulu saya nggak rajin belajar, lulus kuliahnya nggak tepat waktu. Nah itu pakai yang ini. Jika dulu saya naik motornya hati-hati, lebih hati-hati, saya tidak akan kecelakaan. Kenyataannya dulu wes kecelakaan tiba dari sepeda motor. Kenyataannya dulu seperti itu. Oke ya. Contoh lagi, jika saya lulus SMA langsung kuliah, saya akan lulus kuliah tepat waktu. Maksudnya belajar di kuliahan tepat waktu. Kenyataannya dulu saya kerja dulu lulus SMA, makanya pas waktu kuliah saya agak telat kuliahnya. Ya kenyataannya seperti itu, pakai ini. Oke ya, coba kita translate. Coba misalnya saya buat kalimat jika saya rajin, saya akan lulus ujian. Nah, oke ya, kenyataannya saya nggak rajin. Jika saya dulu apa? If I berarti nominal. If I had, betul nggak? Had Been, betul nggak? Lali toh. If I had been diligent, boleh pakai verbal aja. Jika dulu saya belajar dengan keras, saya lulus ujian. Nah kita, if I had studied, verb 3 toh? Betul nggak? ya. If I had studied hard, jika dulu saya rajin belajar, saya lulus ujian. I would have, betul nggak? Passed, betul nggak? The examination. Apa ini artinya ya Allah, kok panjang banget ya? Study hard, studied, kan ini belajar dari studied ya, ketiga ya. Study hard, studied hard itu artinya belajar dengan keras, gitu. I would have passed itu lulus, the examination, lulus ujian. Oke, bisa ya? Saya ulang lagi ya. Conditional sentence artinya kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Dibagi menjadi 4, ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Type 0 itu biasanya dia habit, kebiasaan. Kalau truth, kebenaran. Rumusnya if 1,1. Kalau mau dipindah boleh. Satunya ini pindah ke depan sini. If 1, if 1 betul. If I, ini sudah. Contohnya seperti ini. Terus kemudian type 1 ini future possible, berarti itu ada kemungkinan terjadi di masa depan jika syaratnya terpenuhi. Saya akan memberimu uang jika saya punya banyak uang, gitu ya. Rumusnya if 1,9. Kemudian type 2 adalah present unreal. Yang diomongkan ini berlawanan dengan kejadian saat ini. Contohnya misalnya gini, jika saya pakai baju bunga-bunga, maka kita akan jadi couple bunga-bunga. Kenyataannya saya nggak pakai baju warna bunga-bunga, ya pakai yang ini. Ya. Jika rambut saya panjang, saya akan jadi artis model rambut panjang, iklan rambut panjang. Kenyataannya rambut saya pendek. Gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke? Itu pakai yang ini. Terus kalau mau pakai nominal sama nggak ada was, semuanya pakai were. Oke, untuk yang type 3 past unreal, berarti yang diomongkan ini itu berlawanan dengan kenyataan di masa lalu. Ya, misalnya if I had studied hard, jika dulu saya rajin belajar dengan giat, I would have passed to the examination. Saya lulus ujian. Kenyataannya dulu saya nggak study hard, makanya saya dulu nggak lulus ujian. Nggak ada masalah untuk ini? Enggak. Sudah paham ya? Ya, insya Allah. Paham lah. Rumusnya ini dan ini. Oke, boleh dilanjut buat kalimat sendiri, sama berandai-andai juga nggak apa-apa.
Okay, thank you so much for today. Let's go start studying by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.